Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tito dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nabila Hana dengan NIM 191231230 dari Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada video ini saya akan mempresentasikan salah satu piranti manajemen yang saya pilih, yaitu Quality Function Deployment atau QFD dalam pelayanan kesehatan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu deklarasi penggunaan AI dalam penyusunan tugas ini. Dalam penyusunan materi ini, saya menggunakan dua aplikasi berbasis AI, yaitu Claude dan Notebook LM. Penggunaannya hanya untuk membantu mencari artikel ilmiah, membantu merangkum isi artikel yang sudah saya baca, lalu juga membantu menyusun alur skrip sehingga materi yang akan saya sampaikan lebih runtut. Baik, yang selanjutnya, apa itu QFD? QFD adalah metode yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan oleh suatu organisasi. Di pelayanan kesehatan, pelanggan yang dimaksud adalah pasien. Misalnya, pasien menginginkan waktu tunggu yang lebih singkat, petugas yang lebih ramah, informasi yang lebih jelas. Nah, melalui QFD ini, kebutuhan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan saja, tetapi bisa diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh rumah sakit. Dalam QFD terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama, voice of customer, yaitu berbagai kebutuhan atau harapan pasien. Lalu yang kedua, technical requirements, yaitu solusi atau tindakan teknis yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang ketiga, house of quality, yaitu matriks yang membantu menentukan prioritas perbaikan. Kelebihan dari QFD ini adalah metode ini tidak hanya mencari tahu apa yang diinginkan oleh pasien, tetapi juga membantu menentukan langkah apa yang harus diprioritaskan oleh organisasi. Baik, yang selanjutnya, kenapa saya memilih untuk membahas topik ini? Alasannya karena menurut saya QFD ini merupakan salah satu piranti manajemen yang sangat relevan di bidang AKK. QFD ini tidak hanya membantu mengetahui kebutuhan pasien, tetapi juga membantu menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi keputusan yang lebih terarah. Selain itu, ketika saya mencari literatur, saya menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir cukup banyak penelitian yang menggunakan QFD pada berbagai bidang pelayanan kesehatan, yang dimana berarti metode ini masih terus berkembang dan masih dianggap relevan hingga sekarang. Di sisi lain juga kita tahu bahwa masih sering ada perbedaan antara harapan pasien dengan pelayanan yang mereka terima. Tidak sedikit fasilitas kesehatan sudah melakukan berbagai perbaikan, tetapi ternyata yang diperbaiki belum tentu menjadi kebutuhan utama pasien. Menurut saya, disinilah QFD menjadi penting karena pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna dan didukung oleh data. Selain itu, penerapannya juga bisa dilakukan mulai dari level rumah sakit, tingkat daerah, sampai penyusunan kebijakan kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas artikel pertama, yaitu yang berjudul Adapting QFD to Translate Patient Feedback into Prioritized Technical Requirements for Healthcare AI. Artikel ini membahas bagaimana QFD digunakan dalam pengembangan Artificial Intelligence atau AI di pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerjemahkan umpan balik pasien menjadi persyaratan teknis yang diprioritaskan dalam pengembangan sistem AI. Peneliti menganalisis hampir 15.000 ulasan pasien di 53 rumah sakit swasta di Malaysia. Ulasan tersebut kemudian dianalisis menggunakan AI untuk mengetahui sentimen pasien, kemudian dikelompokkan menjadi 6 kebutuhan utama pasien atau voice of customer. Setelah itu, kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi 8 persyaratan teknis menggunakan house of quality. Menurut saya metode penelitian ini cukup menarik karena data yang digunakan berasal langsung dari pengalaman pasien, sehingga hasilnya lebih mencerminkan kondisi di lapangan. Jika dilihat dari hasil penelitiannya, key message dari artikel ini adalah bahwa pengembangan AI di bidang kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada kecanggihan teknologinya, tetapi yang lebih penting adalah apakah teknologi ini benar-benar menjawab kebutuhan pasien. Menurut saya, ini menjadi poin yang sangat penting karena seringkali inovasi kesehatan lebih berorientasi pada teknologi dibandingkan penggunanya. Dalam bidang AKK, penelitian ini menunjukkan bahwa suara pasien sebaiknya menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital. Jika dikaitkan dengan kebijakan, penerapannya bisa dilakukan pada level mikro untuk evaluasi sistem digital rumah sakit, lalu pada level meso sebagai acuan pengembangan teknologi kesehatan, dan pada level makro sebagai dasar penyusunan regulasi nasional mengenai AI di bidang kesehatan.
Selanjutnya adalah artikel yang kedua yang berjudul Enhancing Hospital Service Achieving High Quality Under Resource Constraint. Penelitian ini membahas bagaimana rumah sakit tetap bisa meningkatkan mutu pelayanan meskipun memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Peneliti menggunakan metode AHP, SERVQUAL, dan Multidimensional House of Quality untuk menentukan prioritas perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas tertinggi ternyata bukan membeli alat yang baru, melainkan meningkatkan pelatihan tenaga kesehatan dan memperkuat tanggung jawab staf. Menurut saya hasil ini cukup menarik karena selama ini peningkatan mutu masih sering dikaitkan dengan pengadaan alat atau teknologi yang baru. Padahal penelitian ini justru menunjukkan bahwa kualitas SDM menjadi prioritas yang lebih penting. Key message dari penelitian ini adalah bahwa keterbatasan sumber daya bukan berarti rumah sakit tidak bisa meningkatkan mutu pelayanan. Melalui QFD ini, rumah sakit tetap bisa menentukan prioritas mana yang memberikan dampak yang paling besar. Dalam bidang AKK, penelitian ini dapat membantu manajemen rumah sakit mengambil keputusan yang lebih efektif dalam penggunaan anggaran. Sedangkan dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan standar mutu rumah sakit maupun kebijakan alokasi anggaran pelayanan kesehatan. Baik, lanjut ke artikel yang ketiga. Artikel ini membahas pengembangan aplikasi Mawar untuk meningkatkan cakupan screening kanker payudara dan kanker serviks. Yang menarik adalah penelitian ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan pasien dan pengembang aplikasi. Melalui pendekatan QFD ini, seluruh kebutuhan stakeholder diterjemahkan menjadi fitur-fitur aplikasi yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Menurut saya, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga ditentukan oleh keterlibatan penggunaan sejak awal proses pengembangan. Key message dari penelitian ini adalah bahwa inovasi digital akan lebih berhasil apabila seluruh stakeholder dilibatkan dalam proses perancangannya. Menurut saya, hal ini cukup relevan karena suatu program kesehatan akan lebih mudah diterima masyarakat apabila memang disusun berdasarkan kebutuhan penggunanya. Dalam bidang AKK, penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam penyusunan program kesehatan. Sedangkan dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi kesehatan di tingkat daerah maupun nasional. Baik, yang selanjutnya adalah artikel yang keempat. Penelitian ini menggabungkan 3 metode yaitu SERVQUAL, KANO, dan QFD atau Quality Function Deployment. Penelitian dilakukan pada rumah sakit swasta di Bandung. Awalnya, peneliti mengidentifikasi atribut pelayanan yang masih belum memenuhi harapan pasien. Kemudian, penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap QFD. Yang pertama yaitu menghasilkan karakteristik teknis yang perlu diperbaiki, sedangkan yang kedua menghasilkan rekomendasi operasional yang lebih rinci sehingga bisa langsung diterapkan oleh rumah sakit. Menurut saya, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan memang membutuhkan proses yang bertahap. Key message dari artikel ini adalah bahwa satu kali QFD belum tentu cukup untuk menghasilkan solusi yang benar-benar operasional. Dengan 2 tahap QFD, rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih spesifik sehingga lebih mudah diterapkan. Dalam bidang AKK, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pelayanan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan dari sisi kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan standar peningkatan mutu rumah sakit. Lalu artikel yang terakhir yaitu artikel kelima. Artikel ini mengevaluasi mutu pelayanan di RSUD Banten menggunakan SERVQUAL dan QFD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terdapat pada dimensi responsiveness dan empathy. Artinya, pasien masih merasa pelayanan belum cukup cepat dan komunikasi
petugas juga masih perlu ditingkatkan. Setelah itu, hasil evaluasi tersebut diterjemahkan menggunakan QFD menjadi solusi teknis seperti sistem antrian digital dan pelatihan tenaga kesehatan. Menurut saya, penelitian ini mengingatkan bahwa kepuasan pasien tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi medis, tetapi juga dipengaruhi oleh cara tenaga kesehatan berkomunikasi dan memberikan pelayanan. Key message dari penelitian ini adalah bahwa evaluasi mutu pelayanan tidak cukup hanya menemukan masalah. Masalah tersebut juga harus diterjemahkan menjadi solusi yang benar-benar bisa untuk diterapkan. Menurut saya inilah yang menjadi kelebihan QFD dibanding metode evaluasi lainnya. Dalam bidang AKK, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan program peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Sedangkan pada level kebijakan, penelitian ini mendukung transformasi pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan pasien. Baik, yang terakhir kesimpulan. Sebagai penutup, berdasarkan 5 artikel yang telah saya bahas, saya melihat bahwa semua memiliki benang merah yang sama. Meskipun konteks penelitiannya berbeda, semua menunjukkan bahwa kebutuhan pengguna harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut saya itulah yang menjadi kekuatan dalam QFD ini. QFD tidak hanya membantu menemukan masalah, tetapi juga membantu menentukan solusi yang paling tepat berdasarkan kebutuhan pengguna. Berikut seluruh referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih kepada Pak Tito dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian maupun isi materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.